Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti biasa kami dari Gereja Bukit Sion Makale akan menyampaikan firman Tuhan berdasarkan bacaan harian Gereja Toraja edisi 1 Maret 2022, yaitu dari Kisah Para Rasul 7 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-34. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita semua kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami mensyukuri segala berkat dan anugerah-Mu bagi kami. Mengawali tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kami akan melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami untuk memahami dengan baik dan benar firman-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 7 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi, "Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Tuhan kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita pada pagi ini adalah Allah datang untuk melepaskan. Allah datang untuk melepaskan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika kita mengalami sebuah atau suatu masalah dan tidak disangka ada orang yang datang menolong atau memberi jalan keluar, maka tentu kita akan sangat senang. Bacaan kita pagi ini mengungkapkan tentang Allah yang memperkenalkan dirinya kepada Musa. Di dalam ayat 32 dikatakan, "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, dan Musa mengenalnya. Makanya di ayat selanjutnya dikatakan, "Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya." Allah tidak hanya memperkenalkan dirinya kepada Musa, tetapi Allah juga menyampaikan isi hatinya. Di ayat 34 dikatakan, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Bapak, Ibu, Saudara, Allah tidak hanya menyampaikan isi hatinya, tetapi Allah memberikan janji bahwa dia telah turun untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Karena itu, dia memanggil Musa dan mengutus Musa untuk pergi ke tanah Mesir dan memimpin bangsa Israel
keluar dari Mesir atau keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bapak, Ibu, Saudara, Allah terus memperkenalkan dirinya kepada umat manusia. Ia menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat pasal 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus menyampaikan bahwa hanya di dalam dirinya, hanya di dalam Yesus Kristus ada jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa atau ke dalam sorga kalau tidak melalui aku. Aku di sini adalah Yesus. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa atau ke sorga tanpa melalui pengampunan di dalam Yesus Kristus. Juga dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 30 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal. Aku di sini adalah Yesus kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Di sini Yesus mengatakan pasti tidak akan binasa dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Mengapa tidak ada orang yang bisa merebut dari tangannya? Dilanjutkan di ayat 29 dikatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Jadi tidak ada orang yang lebih besar dari Bapaknya, yaitu Allah sendiri, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Dan juga masih ditekankan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia di sini merujuk kepada Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada jalan keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, percayalah dengan sungguh, dengan benar kepada Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan kepastian keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristus ada jalan keselamatan. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadikannya sebagai suluh dan pedoman di dalam menjalani hidup karunia-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk meyakini dengan sungguh bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kuatkan iman percaya kami ya Tuhan. Sertai kami dan lindungi kami, agar kami senantiasa berpegang teguh di dalam iman dan pengharapan hanya di dalam Yesus Kristus. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang dalam berbagai pergumulan hidup. Yang berduka, mohon hiburkan. Yang sakit, mohon sembuhkan. Yang mengalami bencana alam, lindungi mereka. Yang dalam peperangan, kasihani mereka. Kami juga terus menopang dalam doa bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah Engkau terus memberkati, menyertai dan melindungi bangsa dan negara kami, memberkati pemerintah kami, agar pemerintah kami
boleh memerintah seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di surga, segala kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menopang agar kami terus di naungan dan lindungan kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian Generator Aja pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.